Kali ini sebuah cerita tentang bagaimana hukum rokok. Pagi itu udara di Baghdad begitu tenang. Burung-burung beterbangan di atas menara istana. Sementara di halaman utama para pengawal sibuk berbaris menunggu kedatangan Raja Harun al-Rashid. Namun, di antara kesibukan itu, tampak satu sosok yang berjalan santai sambil meniupkan asap ke udara, Abu Nawas. Tangannya memegang sebatang rokok yang mengepul pelan. Sementara wajahnya tampak tenang seperti tak terjadi apa-apa. Beberapa pelayan menutup hidung. Sebagian berbisik panik. Ya Allah, Abu Nawas merokok di halaman istana. Gila dia. Kalau raja melihatnya, bisa-bisa kepalanya terpenggal. Namun Abu Nawas hanya tersenyum tipis, mengembuskan asap dengan santai. Ah, orang-orang terlalu mudah marah pada asap. Padahal kebanyakan mereka lebih berasap dari dalam, gumamnya lirih. Tak lama kemudian, Raja Harun al-Rashid muncul dari balik pintu besar istana, diiringi para menteri dan ulama. Semua membungkuk hormat, kecuali satu orang, Abu Nawas, yang justru masih berdiri santai sambil menikmati rokoknya. Asap putih melayang di antara mereka, menari-nari di depan wajah sang raja. Raja mengerutkan dahi. Abu Nawas, suaranya bergemuruh. Apakah kau sedang mengejekku? Merokok di hadapanku, di dalam istanaku. Abu Nawas menunduk sopan tapi tetap tenang. Wahai Amirul Mukminin, aku tidak bermaksud tidak sopan. Aku hanya sedang mencari jawaban dari pertanyaan yang selama ini membingungkanku. Raja memicingkan mata. Pertanyaan apa itu? Apakah rokok ini halal atau haram? Jawab Abu Nawas dengan nada datar tapi mata berkilat nakal. Para ulama di sekitar langsung bergumam. Sebagian berkata haram karena membahayakan tubuh. Sebagian berkata tidak disebut dalam kitab. Sebagian lagi memilih diam. Raja menatap Abu Nawas tajam. Dan bagaimana pendapatmu sendiri, wahai Abu Nawas? Abu Nawas menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskan asapnya perlahan ke arah langit. Menurutku, wahai Amirul Mukminin, rokok itu halal, selama asapnya tidak menyakiti orang lain. Tapi haram, bila asapnya digunakan untuk menutupi kebenaran. Ulama-ulama terdiam. Raja menatapnya lama, lalu bertanya lagi. Apa maksud ucapanmu itu? Abu Nawas tersenyum lebar. Banyak orang berkata rokok ini najis, padahal yang lebih berbahaya bukan asap rokok, melainkan asap iri hati, dengki, dan fitnah yang keluar dari mulut manusia. Asap ini hilang dalam angin, tapi asap kebencian menetap di hati. Raja tertegun. Para ulama menunduk. Istana hening beberapa saat. Hanya terdengar burung yang berkicau di luar jendela. Kemudian, Harun al-Rashid tertawa keras. Hahaha, Abu Nawas, kau memang aneh, tapi kata-katamu benar. Bukan asap di tanganmu yang berbahaya, melainkan asap dalam hati manusia. Abu Nawas tersenyum. Jadi, apakah rokokku halal, tuanku? Raja mengangguk pelan. Halal untukmu, karena kau tahu cara menghisapnya dengan bijak. Dan hari itu, Abu Nawas pulang dari istana sambil tertawa kecil, meninggalkan para ulama yang masih berdebat tentang asap, sementara yang mengerti justru sudah lebih dulu menghilang bersama kabut pagi. Beberapa hari setelah kejadian di istana, kabar tentang Abu Nawas yang merokok di hadapan raja menyebar cepat ke seluruh Baghdad. Para ulama, saudagar, dan rakyat kecil membicarakannya di pasar, di masjid, bahkan di kedai kopi pinggir jalan. Sebagian memujinya karena berani, sebagian lagi mencibir karena dianggap lancang. Namun, dari semua yang mendengar kisah itu, ada satu ulama terkenal yang benar-benar tersinggung. Namanya Syekh Harb bin Khalid, seorang ahli fikih yang keras dan terkenal dengan fatwanya yang tajam. Berani sekali dia menantang hukum Allah di depan halayak. Seru Syekh Harb di hadapan murid-muridnya. Besok, aku akan menemuinya sendiri dan menguji ilmunya. Kalau dia salah, biar seluruh Baghdad tahu siapa yang benar-benar memahami halal dan haram. Keesokan harinya, Abu Nawas sedang duduk di tepi sungai Tigris, menikmati angin pagi dengan sebatang rokok di tangan, ketika Syekh Harb datang dengan langkah tegas dan wajah merah padam.
Abu Nawas, serunya lantang. Abu Nawas menoleh santai, menepuk tanah di sampingnya. Duduklah, Syekh. Asapku tak akan membuatmu kotor. Insya Allah. Syekh Harb menolak duduk. Jangan bercanda. Aku datang untuk menegurmu. Bagaimana bisa kau mengatakan rokok itu halal di hadapan Amirul Mukminin? Itu perbuatan sesat. Abu Nawas tersenyum. Ah, Syekh, katamu sesat? Baiklah, mari kita bicara dengan akal, bukan dengan amarah. Syekh Harb mendengus. Akal? Segala yang tidak disebut dalam kitab harus dijauhi. Itu sudah jelas. Abu Nawas memutar rokoknya pelan. Apakah kitab menyebut tentang minum teh, Syekh? Tidak. Apakah haram? Tidak, tentu saja tidak. Lalu rokok? Apakah haram hanya karena belum disebut? Syekh Harb mulai terdiam sejenak, tapi segera membalas. Tapi rokok membahayakan tubuh. Abu Nawas mengangguk pelan. Benar, Syekh. Tapi katakanlah, apakah marah, iri, atau dengki tidak membahayakan jiwa? Syekh Harb tersentak. Abu Nawas melanjutkan. Aku tidak sedang membela rokok. Aku hanya membela cara berpikir. Haram dan halal bukan hanya soal benda, tapi juga niat dan akibat. Orang yang merokok untuk pamer, berdosa. Tapi orang yang merokok untuk menenangkan diri dari amarah agar tidak menyakiti orang lain, apakah ia juga berdosa? Tinggi. Hanya suara angin dan aliran sungai yang terdengar. Syekh Harb menunduk, tidak segera menjawab. Lalu ia berbisik. Kau benar, Abu Nawas, tapi kata-katamu terlalu berbahaya. Orang bodoh bisa menirunya tanpa mengerti maksudmu. Abu Nawas tersenyum kecil. Maka tugas Syekhlah menjelaskan dengan hikmah, bukan memukul dengan hukum. Syekh Harb menatapnya lama, lalu akhirnya tertawa kecil, menyerah. Kau memang iblis yang pandai bersilat lidah, Abu Nawas. Tapi hari ini, aku kalah oleh kata-katamu. Abu Nawas berdiri, menepuk bahu Syekh Harb sambil berkata pelan. Tidak ada yang kalah, Syekh. Kita hanya belajar melihat asap dengan cara berbeda. Dan saat Syekh Harb pergi, Abu Nawas menatap sungai yang berkilau di terpa cahaya pagi. Asap ini akan hilang, bisiknya. Tapi percakapan hari ini mungkin akan menetap di hati manusia lebih lama dari yang kukira. Kabar perdebatan Abu Nawas dengan Syekh Harb bin Khalid sampai juga ke telinga Raja Harun al-Rashid. Beberapa pengawal menceritakan bagaimana sang penyair licik itu berhasil membuat ulama terkenal terdiam hanya dengan kata-kata sederhana. Raja yang mendengarnya tertawa keras. Hahaha, Abu Nawas memang tak pernah berhenti membuat Baghdad gaduh. Tapi aku ingin tahu sejauh mana kepandaiannya bicara. Jika dia bisa menaklukkan ulama dengan logika, apakah dia bisa menaklukkan tipu daya? Raja memanggil penasihat istana, lalu berbisik pelan. Siapkan sebuah ujian untuknya. Katakan pada Abu Nawas bahwa aku menemukan benda baru dari timur jauh. Sesuatu yang disebut rokok surgawi. Para pengawal keheranan. Rokok surgawi, tuanku. Raja tersenyum misterius. Ya, katakan padanya benda itu tidak berasap, tidak berbau, tapi bisa menipu hati. Aku ingin tahu bagaimana Abu Nawas menilainya. Keesokan harinya, dua pengawal mengetuk pintu rumah Abu Nawas yang sederhana. Ia tengah duduk di beranda, menulis puisi sambil menatap langit pagi. Abu Nawas, kata salah seorang pengawal, Raja memanggilmu segera. Katanya, ada benda aneh yang ingin diuji oleh kecerdasanmu. Abu Nawas hanya mengangguk tenang, menaruh penanya, dan berjalan bersama mereka ke istana. Di ruang singgasana, Raja duduk dengan wajah penuh teka-teki. Di depannya terdapat sebuah kotak kayu kecil berukir emas. Abu Nawas, ucap Raja dengan nada menggoda. Kau telah mengajari kami bahwa rokok bisa halal atau haram tergantung niat. Sekarang aku ingin tahu pendapatmu tentang rokok surgawi ini. Abu Nawas menatap kotak itu, lalu bertanya pelan. Apakah boleh hamba melihatnya, tuanku? Silakan, jawab Raja, memberi isyarat. Abu Nawas membuka kotak itu perlahan. Kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Hanya udara.
Ia mengangkat alis, lalu tersenyum. Rokok surgawi, katanya sambil menatap raja. Apakah ini rokok yang tak bisa dilihat mata, tapi bisa menguasai hati? Raja mengangguk, tersenyum lebar. Benar, katakan, apakah rokok surgawi ini halal atau haram? Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Para menteri menahan napas, menunggu jawaban yang biasanya aneh tapi masuk akal. Abu Nawas menghela napas panjang, lalu menutup kotak itu perlahan. Tuanku, katanya pelan, rokok ini tidak haram dan tidak halal, tapi berbahaya, karena asapnya tak keluar dari mulut, melainkan dari pikiran. Raja memiringkan kepala. Apa maksudmu? Abu Nawas menatapnya dengan serius. Rokok ini adalah simbol dari kesombongan, tuanku. Ia tidak berbau, tidak terlihat, tapi bisa membuat seseorang merasa lebih tinggi dari yang lain. Banyak orang tidak merokok dengan tangan, tapi merokok dengan hati, membakar kesombongan mereka sendiri dengan api keangkuhan. Ruang singgasana menjadi senyap. Para menteri menunduk. Beberapa menatap tanah dengan wajah malu. Raja akhirnya tertawa keras. Hahaha, Abu Nawas, kau selalu membuatku kalah dalam permainan kata. Jadi, rokok surgawi ini bukan benda, melainkan sifat. Abu Nawas menunduk hormat. Benar, tuanku. Rokok sejati bukan di bibir, tapi di dada manusia. Bila hatinya terbakar oleh kesombongan, maka ia telah merokok tanpa pernah menyadarinya. Raja menggeleng sambil tersenyum lebar. Engkau memang aneh, Abu Nawas. Dunia bisa terbakar oleh kata-katamu, tapi anehnya, orang-orang justru mencari kehangatannya. Abu Nawas tersenyum kecil, menunduk. Hamba hanya mencoba meniupkan asap, tuanku. Terserah angin kemana ia ingin pergi. Dan malam itu, setelah meninggalkan istana, Abu Nawas menatap langit Baghdad yang cerah tanpa awan. Ia mengeluarkan rokoknya yang biasa, menyalakannya, lalu berkata pelan. Asap ini hanyalah asap, tapi pikiran manusia, itulah yang kadang membuat langit jadi gelap. Beberapa minggu berlalu sejak peristiwa rokok surgawi itu. Baghdad tampak berubah, tapi bukan ke arah yang diharapkan. Sejak Abu Nawas berbicara tentang rokok yang bisa halal tergantung niat, hampir semua orang di kota itu mulai meniru ucapannya, tanpa mengerti maksudnya. Di pasar, para pedagang kini merokok sambil berteriak. Asap ini halal, Abu Nawas sendiri yang bilang. Di masjid, bahkan beberapa jamaah terlihat diam-diam menyalakan rokok di pojok halaman sambil berbisik. Ini untuk menenangkan hati, bukan untuk maksiat. Di istana, para pengawal pun mulai menirunya. Hingga suatu hari, Raja Harun al-Rashid melangkah ke halaman istana dan melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Hampir seluruh pelayan, penjaga, bahkan juru masak tampak sedang merokok. Asap mengepul di mana-mana. Sampai burung-burung di atap istana pun terbatuk kecil. Raja terdiam beberapa detik. Lalu berteriak, apa ini istana atau dapur berasap? Semua orang gemetar. Salah satu pengawal buru-buru menjawab, maaf, tuanku, tapi kami semua mengikuti fatwa Abu Nawas. Katanya, rokok halal jika tak menyakiti orang lain. Raja memijat pelipisnya, menahan tawa sekaligus kesal. Panggil Abu Nawas. Sekarang juga. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Wajahnya tetap tenang seperti biasa. Ia bahkan sempat melirik ke sekeliling dan tersenyum geli melihat istana yang dipenuhi asap. Wah, katanya sambil tertawa kecil. Istana kini seperti awan surga, tuanku. Raja menatap tajam. Abu Nawas, lihat apa yang telah kau perbuat. Semua orang di Baghdad kini merokok dengan dalih, niat baik. Mereka bilang, engkau yang memberi izin. Abu Nawas menunduk hormat. Ampun, tuanku. Tampaknya mereka hanya mendengar asapnya, bukan maknanya. Raja melipat tangan. Baiklah, jika begitu, aku ingin kau sendiri yang menjelaskan pada rakyat. Katakan di hadapan semua orang, apakah rokok itu benar-benar halal atau haram? Keesokan harinya, atas perintah raja,
Seluruh rakyat Baghdad berkumpul di lapangan utama. Abu Nawas berdiri di atas panggung kayu, sementara raja dan para ulama duduk di sisi kanan, mengawasi dengan serius. Abu Nawas menatap kerumunan besar itu. Asap rokok mengepul di mana-mana, membuat udara pagi tampak kabur. Ia tersenyum pelan, lalu bersuara lantang. Wahai rakyat Baghdad, aku mendengar kalian semua kini gemar merokok karena ucapan-ucapanku. Kalian bilang, rokok halal bila niatnya baik. Tapi izinkan aku bertanya, apakah kalian benar-benar merokok karena niat yang baik? Kerumunan mendadak diam. Beberapa menunduk. Sebagian saling melirik. Abu Nawas melanjutkan, jika kalian merokok untuk menenangkan diri, mengapa kalian justru membuat orang di sebelah batuk? Jika kalian merokok karena kebiasaan, mengapa kalian menuduh orang lain sesat? Kalian bilang meniru Abu Nawas, tapi kalian hanya meniru asapnya, bukan pikirannya. Raja menatapnya tajam, namun diam, membiarkan Abu Nawas terus berbicara. Ketahuilah, kata Abu Nawas dengan suara lembut tapi tegas. Rokok itu seperti kata-kata. Bila ditiupkan dengan hati yang bersih, ia bisa menenangkan. Tapi bila keluar dari hati yang sombong, ia bisa membakar. Maka bukan rokok yang halal atau haram, tapi hati manusia yang menentukannya. Suasana menjadi sunyi. Bahkan asap yang mengepul terasa berhenti di udara. Para ulama mengangguk perlahan. Rakyat mulai menurunkan batang rokok dari bibir mereka. Abu Nawas menunduk, lalu menambahkan, mulai hari ini, jika ingin merokok, merokoklah dengan hati yang jernih, atau lebih baik berhenti sama sekali, agar asap di luar tidak mengalahkan asap di dalam. Raja Harun al-Rashid berdiri, menepuk tangan sambil tertawa. Luar biasa, Abu Nawas. Kau tidak hanya memadamkan rokok, tapi juga api kebodohan. Abu Nawas membungkuk hormat. Tuanku terlalu berbaik hati. Aku hanya meniupkan sedikit akal agar asap tak menutupi cahaya. Hari itu, rakyat pulang dalam diam. Banyak yang melemparkan rokoknya ke tanah dan berjanji tak akan menyalakannya lagi. Dan malam itu, Baghdad kembali bersih dari asap, hanya meninggalkan udara yang tenang, serta satu pelajaran yang menggantung di hati. Asap yang paling berbahaya bukan yang keluar dari rokok, tapi yang menutupi kebenaran di dalam diri manusia. Setelah kejadian besar di lapangan Baghdad, di mana Abu Nawas berhasil menenangkan rakyat dengan kata-katanya, Raja Harun al-Rashid merasa sangat puas. Ketenangan kembali menyelimuti kota, dan untuk sementara, tidak ada lagi asap rokok yang melayang di udara istana. Suatu sore, Raja duduk di taman belakang istana bersama Wazir Ja'far. Angin sepau-sepau meniup dedaunan. Aroma bunga mawar mengisi udara. Namun wajah sang raja tampak menyimpan senyum licik. Ja'far, katanya pelan, aku ingin menguji Abu Nawas sekali lagi. Ja'far menatap heran. Bukankah tuanku baru saja memberinya pujian di depan seluruh rakyat? Raja tertawa pelan. Itu justru sebabnya. Orang yang terlalu dipuji sering lupa pada dirinya sendiri. Aku ingin tahu apakah Abu Nawas masih rendah hati, atau sudah mabuk oleh kata-katanya sendiri. Raja lalu memerintahkan para pengawal menyiapkan sebuah peti besar, terbungkus kain sutra hijau dan berisi sesuatu yang tampak berkilau. Ia memerintahkan agar peti itu dibawa langsung ke rumah Abu Nawas, dengan pesan bahwa hadiah tersebut adalah tanda terima kasih dari sang raja atas kebijaksanaannya. Ketika peti itu tiba di rumahnya, Abu Nawas terkejut. Ia memandang benda besar itu dengan dahi berkerut. Ditutupnya tertulis, hadiah dari Raja Harun al-Rashid, hanya boleh dibuka di waktu subuh. Abu Nawas menatapnya lama. Hadiah yang hanya boleh dibuka di subuh? Ini pasti bukan hadiah biasa. Gumamnya curiga. Malam pun berlalu. Abu Nawas tidak tidur. Ia duduk di dekat peti itu sambil menatap nyala lampu minyak, berpikir dalam diam. Terlalu sunyi untuk hadiah, terlalu ringan untuk emas, terlalu besar untuk jebakan, tapi terlalu licik untuk bukan permainan. Saat fajar mulai merekah, ayam berkokok, Abu Nawas akhirnya membuka peti itu perlahan. Begitu tutupnya terbuka, tidak ada permata, tidak ada uang, hanya satu benda di dalamnya.
pipa rokok emas, sangat indah, dengan ukiran lafaz Allah di sisi batangnya. Abu Nawas terpaku. Di bawah pipa itu ada secarik surat bertuliskan, "Wahai Abu Nawas, jika engkau bijak seperti yang dikatakan rakyat, maka hisaplah rokok ini di hadapan rakyatmu. Tapi jika engkau takut salah, kembalikanlah kepada raja." Abu Nawas tersenyum samar. "Ah, raja memang tak pernah bosan bermain dengan pikiranku. Ini bukan hadiah, ini tantangan." Hari itu juga, Abu Nawas datang ke istana sambil membawa pipa rokok emas itu. Di hadapan raja, ia membungkuk hormat. "Tuanku," katanya dengan nada tenang, "aku telah menerima hadiah yang sangat indah. Tapi izinkan hamba bertanya, apakah ini ujian atau penghargaan?" Raja tersenyum lebar. "Itu tergantung pada bagaimana engkau memperlakukannya," katanya. "Engkau bisa membedakan halal dan haram dengan niat. Maka tunjukkan padaku, apakah rokok emas itu halal di tanganmu?" Abu Nawas tertawa kecil, lalu mengangkat pipa itu. "Tuanku, pipa ini terlalu indah untuk dipakai. Jika aku menghisapnya, aku bisa dianggap menghina lafaz suci yang terukir di sini. Tapi jika aku membiarkannya, aku akan dituduh sombong menolak hadiah raja. Jadi, apa yang harus aku lakukan?" Raja tersenyum, jelas menikmati permainan ini. "Aku ingin tahu jawabanmu." Abu Nawas menatap pipa itu lama. Lalu ia berkata pelan, "Tuanku, benda ini halal sebagai simbol, tapi haram sebagai kesenangan. Maka aku akan memperlakukannya bukan sebagai alat hisap, tapi sebagai pengingat. Karena emas akan lenyap, tapi makna akan abadi." Raja terdiam, kagum pada jawabannya. "Jadi, apa yang akan kau lakukan dengan pipa itu?" tanyanya. Abu Nawas menunduk, lalu berkata, "Hamba akan menggantungnya di masjid sebagai tanda peringatan, bahwa yang berkilau tak selalu murni, dan yang menghisap tak selalu kotor." Raja terdiam sesaat, lalu tertawa panjang. "Hahaha, Abu Nawas, lagi-lagi kau membalikan maksudku. Aku berharap kau tergoda oleh emas itu, tapi kau justru mengubahnya menjadi pelajaran." Abu Nawas tersenyum tenang. "Tuanku ingin mengujiku dengan emas, tapi yang hamba hisap hanyalah kebijaksanaan." Raja menatapnya dengan rasa hormat. "Kau benar-benar berbeda, Abu Nawas. Dunia bisa berasap, tapi kau tetap jernih." Dan sejak hari itu, pipa rokok emas tergantung di Masjid Baghdad, bukan sebagai lambang kemewahan, melainkan pengingat bahwa kebijaksanaan tidak lahir dari apa yang dihisap oleh mulut, tapi dari apa yang dibersihkan oleh hati. Beberapa bulan berlalu sejak Abu Nawas menggantung pipa rokok emas di masjid sebagai simbol kebijaksanaan. Rakyat Baghdad sering datang hanya untuk melihatnya. Ada yang berdoa di bawahnya, ada yang mengaguminya karena keindahan ukirannya. Tapi ada pula yang memandangnya dengan mata penuh iri. Suatu malam, saat kota Baghdad tertidur dalam sunyi, seorang pencuri menyelinap ke dalam masjid. Ia bernama Salim bin Harith, lelaki miskin yang hidup dari mencuri sisa makanan di pasar. Malam itu, saat lampu masjid redup dan hanya tersisa bayangan bulan, Salim menatap pipa emas yang berkilau lembut di dinding. "Emas ini bisa memberiku makan selama bertahun-tahun," gumamnya pelan. Ia menatap kanan kiri, memastikan tak ada orang, lalu dengan hati-hati mencabut pipa itu dari gantungannya. Namun sebelum pergi, matanya tertumbuk pada tulisan kecil di bawahnya. "Yang menghisap hawa nafsu, akan tercekik oleh asapnya sendiri." Salim tertawa sinis. Tulisan konyol. Emas tetap emas. Dan ia pun kabur ke dalam gelap malam. Keesokan harinya, Baghdad gempar. Pipa rokok emas hilang. Para jamaah berteriak. Ulama marah. Bahkan Raja Harun al-Rashid segera memanggil pengawal. "Panggil Abu Nawas. Ini pasti perbuatan orang yang tak menghormati Allah." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan wajah tenang. Ia memandangi dinding masjid yang kosong, lalu tersenyum tipis. "Jadi, akhirnya pipa itu diuji lagi," katanya pelan. Raja menatapnya curiga. "Apa maksudmu diuji lagi?"
Karena emas selalu menguji hati manusia, tuanku. Yang kuat hatinya akan mengaguminya, tapi yang lemah akan mencurinya. Raja menghela napas. Kau bijak seperti biasa. Tapi sekarang, kita harus menemukan pencurinya. Aku ingin kau yang memecahkan kasus ini. Abu Nawas mengangguk. Baik, tuanku. Tapi izinkan aku menangkapnya bukan dengan pengawal, melainkan dengan akal. Raja setuju. Malam berikutnya, Abu Nawas mengumumkan sesuatu di pasar Baghdad. Ia berteriak lantang di hadapan banyak orang. Wahai rakyat Baghdad, dengarlah. Barang siapa yang mencuri pipa rokok emas dari masjid, ketahuilah bahwa benda itu bukan sembarang emas. Ia menyimpan kutukan. Barang siapa menghisapnya, bibirnya akan berubah menjadi hitam dalam 7 hari. Orang-orang terkejut. Bisik-bisik pun menyebar cepat. Dalam semalam, seluruh Baghdad membicarakan kutukan itu. Salim, sang pencuri, yang mendengar kabar tersebut di sudut pasar, langsung pucat pasi. Ia menyembunyikan pipa emas itu di bawah tikar. Tapi rasa takut membuatnya gelisah. Setiap kali melihat bayangannya di air, ia merasa bibirnya semakin gelap. Ia tidak tidur selama 3 malam. Akhirnya, tak kuat menahan rasa takut, Salim datang ke rumah Abu Nawas pada malam keempat. Ia berlutut di depan pintu sambil membawa pipa emas yang terbungkus kain. Abu Nawas, ampunilah aku. Aku yang mencurinya. Aku tidak tahu benda ini dikutuk. Tolong, selamatkan aku. Abu Nawas menatapnya dengan lembut, lalu berkata, Wahai Salim, kutukan bukan datang dari benda, tapi dari rasa bersalah yang membakar hatimu. Engkau tidak terkena kutukan. Engkau hanya dihisap oleh ketakutanmu sendiri. Salim terisak. Aku lapar. Abu Nawas. Aku hanya butuh makan. Abu Nawas mengambil pipa itu, lalu berkata, Engkau lapar, tapi yang kau makan adalah dosa. Kini kembalikan benda ini ke masjid dengan tanganmu sendiri, dan mintalah ampun di hadapan Allah, bukan padaku. Maka malam itu juga, Salim mengembalikan pipa emas ke tempat semula. Ia menangis lama di lantai masjid. Esok paginya, Raja Harun al-Rashid mendengar laporan bahwa pencuri sudah menyerahkan diri. Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Bagaimana kau bisa menangkapnya tanpa pengawal, tanpa pedang, hanya dengan kata-kata? Abu Nawas menjawab tenang. Karena tuanku, ketakutan adalah penjaga yang paling setia bagi hati manusia. Jika kita tahu cara menyalakan asapnya, maka pencuri akan datang sendiri ke dalam kabutnya. Raja tertawa panjang. Hahaha, Abu Nawas, kau memang lebih tajam dari 1000 pedang. Abu Nawas menunduk sambil tersenyum. Hamba hanya meniupkan asap kebenaran, tuanku. Yang bersih akan melihat cahaya, yang kotor akan tersedak oleh kabutnya. Dan sejak saat itu, pipa rokok emas kembali tergantung di masjid, bukan lagi sebagai lambang kemewahan, melainkan simbol bahwa dosa tidak perlu dicari, karena ia akan datang sendiri pada orang yang takut akan kebenaran. Beberapa minggu setelah kasus pencurian pipa emas berakhir, nama Abu Nawas kembali harum di seluruh Baghdad. Rakyat membicarakan kebijaksanaannya, ulama menghormatinya, dan bahkan anak-anak kecil menyebut namanya dalam permainan mereka. Raja Harun al-Rashid pun merasa bangga. Suatu pagi yang cerah, ia duduk di taman istana bersama para penasihatnya. Di hadapannya terdapat peti kayu besar berisi tumpukan emas dan permata. Ia berkata, Abu Nawas telah menolong kita berkali-kali. Ia pantas mendapat hadiah besar. Tapi sebelum itu, aku ingin mengujinya sekali lagi. Para penasihat terdiam. Hanya Wazir Jafar, orang yang paling cerdas di antara mereka, yang bertanya, mengapa tuanku masih ingin menguji orang yang telah membuktikan kebijaksanaannya berkali-kali? Raja tersenyum tipis. Karena orang bijak tidak diuji dengan kebodohan, tapi dengan kehormatan. Mari lihat apakah Abu Nawas tetap rendah hati di hadapan kekayaan. Maka dikirimlah utusan ke rumah Abu Nawas. Siang itu, ia datang ke istana, mengenakan jubah lusuh dan sorban sederhana. Ketika melihat peti emas di depan tahta, ia sedikit menunduk, tapi wajahnya tetap tenang.
Raja berkata dengan suara berat, Abu Nawas, kau telah menolongku, menenangkan rakyat, dan menjaga nama Baghdad. Aku menghadiahkan seluruh emas ini untukmu. Semua mata menatap Abu Nawas. Ia diam lama, menatap peti itu seperti menatap air yang beriak. Lalu ia berkata perlahan, Tuanku, hamba tidak layak menerima semua ini. Raja mengernyit. Mengapa? Bukankah ini hasil kebijaksanaanmu? Abu Nawas tersenyum lembut. Hamba takut emas ini bukan hadiah, tapi ujian. Karena emas, mata bisa buta, hati bisa kering, dan lidah bisa berbohong tanpa disadari. Raja tersenyum kecil. Kau memang licin seperti asap rokokmu, Abu Nawas. Kalau begitu, kau boleh memilih. Ambil semuanya, ambil setengahnya, atau tidak sama sekali. Ruangan hening. Semua penasihat menatap penasaran. Abu Nawas menghela napas. Ia lalu menjawab, hamba akan mengambil 1/10 bagian saja, tuanku. Raja terkejut. Mengapa 1/10? Karena sisanya biarlah kembali kepada rakyat. Hamba hanya ingin cukup untuk hidup, bukan untuk lupa diri. 1/10 emas lebih ringan di pundak daripada 10 beban keserakahan. Raja Harun menatapnya lama. Kemudian ia berdiri dan menepuk pundaknya. Abu Nawas, engkau bukan hanya bijak di lidah, tapi juga jernih di hati. Maka aku beri perintah baru. Emas ini bukan lagi milikku, bukan milikmu, tapi milik orang-orang miskin Baghdad. Engkaulah yang akan membaginya sesuai keadilan. Abu Nawas menunduk dalam-dalam. Dengan senang hati, tuanku, tapi izinkan hamba menyisakan sedikit dari bagian hamba untuk satu hal kecil. Raja bertanya penasaran, apa itu? Abu Nawas tersenyum jenaka. Untuk membeli pipa baru, tuanku. Tapi bukan dari emas, dari tanah liat, supaya jika hamba menghisapnya, yang keluar bukan kesombongan, tapi pengingat bahwa manusia berasal dari tanah, dan akan kembali menjadi tanah. Raja dan seluruh istana pun tertawa haru. Beberapa hari kemudian, rakyat Baghdad melihat Abu Nawas berjalan di pasar membawa pipa tanah liat yang sederhana. Ia duduk di tepi sungai, menatap air yang memantulkan sinar matahari sore. Seorang anak kecil mendekat dan bertanya polos, Tuan Abu Nawas, mengapa kau tidak pakai pipa emas seperti dulu? Abu Nawas tersenyum sambil menghisap pelan, menghembuskan asap tipis yang melayang di udara. Karena emas itu berat, nak, tapi kebenaran ringan seperti asap. Ia hilang cepat, tapi meninggalkan wangi yang lama. Angin sore berhembus lembut. Di kejauhan, suara adzan maghrib berkumandang. Abu Nawas menatap langit. Matanya tenang, bibirnya bergetar dalam doa. Begitulah ia menutup hari, bukan dengan emas di tangannya, tapi dengan cahaya di hatinya.